pernah sakit, bolos syuting tuh Mas Tukul nggak pernah. Aku salut banget sama Mas Tukul. Di umurnya yang segitu, aku ngeliat wah sehat terus. Makanya pas aku tahu beliau langsung sakit parah kayak gini, shock banget. Aku pas dengar Mas Tukul dari ICU, terus akhirnya bisa pindah juga, itu aku senang banget, bersyukur banget. Thank God, jadi ibaratnya kayak udah mulai membaik kan kondisi Mas Tukul. Karena jujur ya, aku tidur aja nggak enak loh, bener loh. Aku selalu mikirin Mas Tukul kayak gimana sih, udah hampir setahun lebih gitu kan kita satu program bareng. Terus juga beliau banyak banget bawa hal-hal positif. Ya udah pasti pengen lah yang terbaik buat Mas Tukul. Jadi seneng banget. Dan tapi yang buat aku agak kecewanya ya masih belum bisa dijenguk. Tapi ketika aku cari tahu lebih, oh ternyata emang butuh waktu untuk Mas Tukul 14 hari kalau nggak salah ke depan untuk pulih dulu lah. Jangan kalau dikunjungin sama teman-temannya atau saudaranya akan menjadi beban lebih untuk Mas Tukul, sedangkan kan Mas Tukul harus istirahat full. Jadi di situ aku berusaha ya udah nggak apa-apa, tapi doa aku selalu setiap hari sih. Jadi kayak jujur kayak dari Mas Tukul sakit tuh aku bener-bener nggak bisa tidur sama sekali. Terakhir sih aku komunikasi sama Mas Kimon, manajernya Mas Tukul tuh, Mas Kimon tolong kasih tahu ya gimana nih kondisinya Mas Tukul. Terus beliau kasih tahu udah membaik nih Mbak. Cuman masih belum bisa dikunjungin. Ya udah Mas Kimon tolong banget kasih tahu aku kalau misalkan udah bisa dijenguk, aku mau langsung jenguk ya. Iya siap. Jadi ya aku menghargai juga kan keputusan mungkin dari keluarganya dan juga dokter. Ya bersabar aja lah nunggu Mas Tukul udah bisa mungkin kita kunjungin. Tapi yang aku tahu kan lagi fisioterapi juga tuh, jadi ya aku berharap Mas Tukul bisa cepat pulih sih, apalagi kan Mas Tukul orangnya positive thinking dan semangatnya luar biasa gitu. Jadi ya aku percaya Mas Tukul nggak ada yang nggak mungkin, pasti keajaiban tuh ada. Enggak sih, kalau anaknya enggak, aku sama Mas Rizky Kimon aja, karena kan hubungan aku sama Mas Tukul tuh sebatas rekan kerja yang juga termasuk teman dekat juga, karena sering kita sharing bareng. Aku sering nanya ke Mas Tukul tentang ya kerjaan, tentang kehidupan gitu. Jadi emang sosok Mas Tukul tuh cukup berjasa juga buat hidup aku. Selama 1 tahun lebih aku kenal sama Mas Tukul, aku tuh yang aku tahu ya, aku ngelihat Mas Tukul tuh nggak pernah sakit. Jadi kalaupun kayak dia kurang tidur, paling cuman kayak suka istirahat aja tuh. Misalkan di sela-sela break syuting dari episode 1 ke episode 2-nya dia tiduran di sofa yang banyak lalu lalang orang gitu. Aku mikirnya, oh mungkin cuman kurang tidur kecapean, tapi kayak masuk angin terus sampai walaupun aku sempat kena COVID gitu kan, tapi Mas Tukul sama sekali kayaknya nggak pernah kena COVID. Jadi di situ aku ngeliat oh cukup sehat ya. Cuman yang aku lihat kalau misalkan udah episode kedua nih akhir-akhir ini tuh kayak sering agak drop semangatnya, mungkin jadi lebih nguap-nguap, ngantuk gitu. Terus aku tanya ke Mas Tukul kenapa? Mas Tukul kurang tidur, tapi dia nggak pernah ngeluh kan, kembali lagi orangnya nggak pernah mengeluh sama sekali. Jadi aku selalu, oh emang orangnya selalu sehat ya Mas Tukul, sehat-sehat terus. Setiap aku tanya Mas Tukul gimana, udah lama nggak ketemu nih, sehat harus katanya. Terus ya pokoknya kalau kerja itu harus kayak ibadah, jadi kamu nggak capek Fania. Kan aku suka nanya gitu, Mas Tukul kok aku suka cepet capek ya kalau syuting lama-lama. Jangan kayak gitu, kamu harus anggap kalau kerja tuh ibadah. Nah aku ngelihat itunya, jadi Mas Tukul tuh sosok yang semangat, jarang sakit. Aku lihat hampir nggak pernah sakit. Makanya pas aku tahu beliau langsung sakit parah kayak gini, shock banget. Kalau tentang olahraga, Mas Tukul kayaknya nggak pernah olahraga ya. Olahraganya ketawa aja, kayak olahraga tangan juga, main handphone. Cuman yang aku tahu Mas Tukul tuh senang makan orangnya. Jadi sering kayak, abis ini kita makan sate ya, abis ini kita seafood. Dia pernah tuh traktirin kayak teman-teman semua kru, ayo Vania makan seafood. Kalau aku kan emang kurangin kan makan seafood kayak gitu, apalagi kalau misalkan pinggir jalan, bukan berarti nggak bersih, cuman kalau bisa dikurangin karena kan kolesterol juga gitu loh ya. Tapi kalau soal gorengan, Mas Tukul nomor 1 tuh. Aku sampai pernah nanya, Mas Tukul gorengan lagi? Iya, karena aku sih wajib kan, katanya kalau makan harus ada gorengan gitu. Terus sempat nawarin aku, nggak Mas Tukul,
Kan ini ntar aku gemuk, aku ngomong gitu kan, terus nggak sehat juga. Nggak apa-apa, Fania kan sekali-sekali. Cuman kan balik lagi aku nggak bisa ngelarang beliau gitu kan, tapi aku ngasih tahu juga, nggak mau, nggak sehat, atau nggak, banyak lemaknya kayak gitu. Cuma kalau masalah olahraga kayak Mas Tukul nggak suka olahraga. Waktu itu juga kayak misalkan ada gimmick-gimmick aku harus ngajakin olahraga, ya beliau sih lucu-lucuan aja, nggak pernah dianggap serius untuk olahraga gitu ya. Mudah-mudahan Mas Tukul nanti sehat, bisa hidup mungkin lebih dijaga gitu kan, dari makan, dari pola olahraga juga wajib lah, kita harus melakukan olahraga at least seminggu sekali gitu, entah itu jogging, entah apa, karena kan balik lagi kesehatan tuh nomor satu. Walaupun kita banyak uang, tapi kalau misalkan kita nggak sehat buat apa gitu kan, percuma juga. Dan yang aku pelajarin juga dari kejadian ini Mas Tukul, kita harus general check up. Kita wajib banget general check up walaupun kita masih muda. Misalkan umur 18 atau 20 itu wajib banget. Apalagi kalau misalkan kita usianya udah 50-an. Karena kita nggak pernah tahu di umur 20 mungkin udah kolesterol karena makan seafood atau sebagainya gitu. Nggak pernah sakit, nggak bolos syuting tuh Mas Tukul nggak pernah. Kalaupun apa ya, aku ngelihat dia selalu on time orangnya. Terus sakit nggak pernah, jadi kadang aku malu sendiri gitu loh. Kadang aku malu, masa sih aku cuman pusing-pusing doang, aku sampai harus bolos gitu kan, harus izin. Jadi ya itu, aku salut banget sama Mas Tukul. Di umurnya yang segitu, aku ngeliat wah sehat terus, semangat terus. Wah Mas Tukul sih hebat sih, ini umur segini tapi nggak kalah gitu sama anak muda gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalkan udah ke agak malam, beliaunya udah mulai lemes-lemes tuh. Jadi kayak, Mas Tukul semangat, ayo Mas Tukul, jangan nguap-nguap, ngantuk ya. Jadi kadang suka hilang fokus gitu, suka kadang karena udah capek mungkin ya, faktor umur. Aku mikir mungkin faktor umur, nggak bisa bohong. Ya aku nggak tahu kalau misalkan ternyata beliau ada ya masalah juga gitu kan, mungkin ya hipertensi ya kalau nggak salah, ada hipertensi itu. Harapannya ayo dong Mas Tukul, kita tuh kangen banget loh sama Mas Tukul. Mudah-mudahan Mas Tukul bisa cepat pulih, karena aku percaya nggak ada yang nggak mungkin. Mas Tukul juga orang yang tipikal percaya kalau sesuatu tuh nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalkan kita niat, kita percaya, kita sungguh-sungguh, apalagi kita bawa dalam doa, aku jamin, berharap banget juga Mas Tukul bisa sembuh. Walaupun dokter bilang harus 3 bulan atau berapa bulan, kalau Mas Tukul mau, Mas Tukul semangat, 1 bulan pasti kita bisa, Mas Tukul bisa pulih. Seenggaknya Mas Tukul udah bisa ngomong gitu kan. Sekarang kan kalau kita lihat Mas Tukul udah bisa gerak nih tangannya atau kakinya atau matanya. Nah mudah-mudahan Mas Tukul bisa cepat seenggaknya interaksi ngomong gitu, ngobrol sama kita. Wow.